Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena malam hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita juga masing-masing Allah berikan selalu kesehatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Berkat salawat dan salam yang tidak lupa kita baca dan hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita satu doa yang insyaallah semuanya hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci. Pertanyaan, apakah setelah membaca doa ini langsung Allah kabulkan, Allah akan turunkan keberkahan untuk kita semua? Apa jawabannya? Iya atau tidak? Jawabannya tergantung. Kenapa tergantung? Karena semua yang kita inginkan tidak cukup untuk mewujudkannya hanya dengan mengandalkan doa saja. Harus juga disertai usaha. Misalnya, mudah-mudahan saya besok lulus dalam ujian. Mudahan saya lulus. Mudahan saya lulus. Itu aja diulang-ulang. Apakah besok pas ujian lulus apa enggak? Tergantung usaha. Apa usahanya? Ya belajar. Paham enggak? Misalnya sekarang lapar, sekarang sedang haus. Ya Allah, mudah-mudahan saya terhindar dari rasa lapar. Mudah-mudahan saya mudah-mudahan saya berhenti haus. Apakah cukup dengan doa? Haus sekarang ini, ya Allah hilangkan rasa haus saya, ya Allah hilangkan haus. Semakin kita sering-sering mengucapkan doa ya Allah hilangkan rasa haus saya, semakin haus justru. Ya, harus kita berusaha makan dan minum. Paham enggak ini adik-adik? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami sekeluarga di bulan Rajab dan Sya'ban. Itu Allah akan kabulkan kalau doa kita disertai dengan usaha. Apa usahanya? Kita jaga semua ucapan dan perbuatan kita agar selalu bernilai ibadah. Gimana kita minta diberikan keberkahan sementara ucapan kita tidak kita jaga? Kita selalu berbuat maksiat. Mungkin keberkahan itu turun kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, maksiat, dosa. Paham nggak nih adik-adik ini? Maka saya ajak kita sama-sama agar terkabul doa kita itu, mari kita jaga sikap kita, jaga ucapan kita, jaga tingkah laku kita, agar berkah ilmu kita, agar kita memperoleh keberkahan dari keberkahan guru-guru kita, keberkahan orang tua kita, keberkahan dari pondok pesantren kita. Paham gak ini adik-adik? Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ayyuddin selaku pimpinan pondok pesantren Raudhatul Azhar, yang kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan begitu juga seluruh guru-guru, keluarga besar pondok pesantren, para asatiz, ustazah, tulab dan talibat, ya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya dengan doa yang tadi kita baca? Kalau adik-adik perhatikan, doa tadi itu Rasulullah fokus sama 3 bulan, iya kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan.
Apa hubungannya dengan perjalanan Isra Mi'raj? Ternyata perjalanan Isra Mi'raj ini terbagi menjadi 3 tahapan atau 3 proses perjalanan. Perjalanan yang pertama, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Al-Aqsa. Perjalanan pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu isyarat kepada bulan Rajab. Perjalanan yang kedua yang ditempuh oleh Nabi kita dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha namanya. Itu perjalanan yang kedua. Nah, perjalanan yang kedua ini dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha isyarat kepada bulan Sya'ban. Perjalanan yang paling atas, paling tinggi yang ditempuh oleh Rasulullah SAW tanpa menggunakan kendaraan dan tanpa didampingi oleh malaikat Jibril, sendirian, yaitu perjalanan Nabi kita dari Sidratul Muntaha menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perjalanan yang terakhir ini isyarat kepada bulan suci Ramadan. Paham adik-adik? Nah, yang menarik, detik-detik Rasulullah menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah sholat. Detik-detik pertemuan Nabi kita dengan Allah menerima hadiah sholat itu isyarat kepada malam Lailatul Qadar. Paham ini adik-adik sekalian? Nah, waktu sudah menunjukkan jam 9:30. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj ini. Tapi ada ungkapan ulama, "Idza tala al-majlis kana lisyaitani fihi nasib." Apa artinya? Semakin dia belo acara ini, semakin dia panjang majelis itu, pertemuan itu, semakin berpeluang bagi setan itu untuk mengganggu pikiran kita, mengganggu kekhusyuan kita. Tadi di awal semangat mendengarkan pengajian, kalau dia semakin belo acaranya ini, semakin enak, itu bahaya, bisa mengurangi keberkahan. Paham adik-adik? Nah, yang ingin tiang ceritakan, saya yakin adik-adik sudah tahu. Tadi ketua panitianya kayaknya saya kenal deh dari suaranya. Ya, pernah ikut ini ya lomba ya, alhamdulillah masih suaranya tidak berubah. Ini bisa meniru suara Upin Ipin ini. Saya ingat dulu. Alhamdulillah. Jadi setelah Rasulullah pulang ke bumi, nah ini cerita ini. Keesokan harinya, Rasulullah menceritakan pengalaman Isra Mi'raj ini, perjalanannya. Kepada siapa? Kepada beberapa orang yang hadir. Kebetulan yang hadir di situ Abu Jahal. Ada juga Abu Jahal hadir di situ, mendengarkan cerita pengalaman spiritual perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai ceritanya Rasulullah, Abu Jahal ini orang yang paling senang. Kenapa? Karena ceritanya Rasulullah ini akan dijadikan sebagai bahan untuk ngolok-ngolok Nabi kita. Langsung dia keluar dari majelis, pergi door to door. Untuk apa? Untuk menceritakan. Tahu enggak Rasulullah Nabi Muhammad itu, ya kan dia tidak mengakui Rasulullah. Abu Jahal termasuk yang dijumpai Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tahu enggak Sida? Bos Sida itu, tuan Sida, guru Sida, panutan Sida yang namanya Muhammad itu tadi pagi bercerita kepada jamaah, katanya dia sudah terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pakai buraq dan sebagainya. Gimana ini? Guru Sida ini semakin gila. Masih ke Sida mau nurut sama guru Sida? Wahai Abu Bakar, setelah cerita ini, apakah Sida masih mau ngiring guru Sida ini? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Betul enggak cerita ini dari Rasulullah? Cerita yang tidak masuk akal ini, betul enggak Sida dengar langsung dari Rasulullah? Apa kata Abu Jahal? Bukan saya aja jadi saksi. Banyak yang hadir mendengarkan cerita. Kalau tidak percaya langsung sana tanya guru Sida itu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau betul
cerita Isra Mi'raj ini sumbernya dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan percaya. Bahkan kalau ada informasi yang lebih tidak masuk akal lagi, kalau ada kalau ada hal pendapat yang aneh-aneh tapi bersumber dari Rasulullah, wajib saya akan benarkan, saya akan sosialisasikan, saya akan suarakan, saya akan kampanyekan. Nah, setelah sampai informasi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah bangga punya murid seperti Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah langsung memberikan julukan As-Siddiq. Maka sampai saat ini kita mengenal sahabat ini dengan nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa maknanya As-Siddiq? Orang yang selalu membenarkan, mempercayai, menyuarakan, memperjuangkan, mensosialisasikan apa yang menjadi pendapat, apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya ini, yang hadir di sini, yang di depan saya ini guru atau murid? Murid itu dari bahasa apa? Ayo. Murid itu dari bahasa Arab. Murid itu artinya apa, yuk? Siapa yang bisa jawab? Murid itu artinya apa? Murid itu berasal dari bahasa Arab loh. Arada yuridu iradatan. Coba ketua panitia, apa artinya murid? Apa artinya iradah? Ayo ketua panitia. Murid berasal dari bahasa Arab, dari kata arada yuridu iradatan. Iradah itu artinya apa? Hah? Ana urid wa anta turid, apa artinya uridu? Ingin. Uridu, saya pun menginginkan. Iradah artinya keingin. Murid yang sejati adalah murid yang keinginannya sama dengan keinginan gurunya. Paham ini adik-adik? Murid yang baik, murid yang sejati, agar berkah ilmunya harus keinginannya selalu sama dengan keinginan gurunya. Misalnya bab ini, bab A, guru bilang harus lakukan ini. Oke, saya akan lakukan. Bab B, tolong lakukan ini. Ini yang harus dilakukan. Siap, saya laksanakan. Nah, sekarang bab C harus sudah pilih ini. Jangan lakukan ini. Maaf guru, kalau bab ini aja boleh kita beda pilihan. Nah, tersinggung gurunya, sakit hati gurunya, berkuranglah keberkahan ilmunya. Jadi murid yang sejati itu adalah murid yang selalu keinginannya sama dengan keinginan gurunya, walaupun keinginan gurunya ini tidak masuk di akal, walaupun keinginan gurunya ini tidak sesuai dengan keinginan hatinya, harus dipaksakan. Murid yang sejati agar ilmunya tetap berkah harus berusaha agar keinginannya sama, irodahnya sama dengan irodah gurunya. Paham ini adik-adik sekalian? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah memberikan contoh kepada adik-adik semua, tulab dan talibat, bagaimana mestinya kita bersikap sebagai murid yang sejati kepada guru. Kalau guru sudah menyampaikan cerita, walaupun tidak masuk akal, jangan kita langsung menolak. Jangan kita mau dipengaruhi oleh orang. Paham tidak adik-adik ini? Harus kita setia. Apa kata guru kita benarkan, kita suarakan, kita perjuangkan. Paham ini adik-adik sekalian? Apalagi yang namanya Isra Mi'raj ini kan hikmah terbesarnya kan untuk menjalankan sholat. Saya tanya ke adik-adik, sholat sendiri-sendiri boleh nggak? Boleh. Kalau sholat berjamaah boleh nggak? Mana lebih besar pahalanya, sholat sendiri apa berjamaah? Sholat berjamaah. Kenapa? Salah satu hikmah sholat berjamaah,
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga agar para sahabat selalu menjaga sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah mengajarkan kita adab. Sholat berjamaah itu mengajarkan kita adab, bagaimana berakhlak sebagai makmum yang baik kepada imam. Mengajarkan kita bagaimana menjadi murid yang baik kepada guru. Mengajarkan kita bagaimana menjadi jamaah, menjadi rakyat yang baik kepada pemimpin. Makanya Maulana Syekh, pahlawan nasional kita, di wasiat beliau ada bait mengatakan, kalau imam mulai takbirnya, haruslah makmum mulai pula. Kalau imam salamnya nyata, haruslah makmum salam merata. Paham adik-adik? Kalau sudah misalnya begini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sholat berjamaah. Misalnya besok sholat subuh, ada saya di sini, cocok nggak saya jadi imam? Saya tanya, cocok nggak saya jadi imam? Ustaz Abdullah ya? Ya, beliau ini baru pulang dari Sudan, baru setahun di situ menuntut ilmu. Mudah-mudahan adik-adik di sini bisa mengikuti jejak beliau, menuntut ilmu sampai di luar negeri nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Abdullah yang baca salawat nahdlatain tadi, cocok nggak beliau jadi imam? Cocok. Tuan Guru Ayudin, cocok nggak jadi imam? Cocok. Bayangkan besok sholat subuh, setelah azan, kami ini ada hadir bersama adik-adik ini, kumpul di sini. Setelah azan, nah, lucu kan? Kalau saya sama Tuan Guru Ayudin sama Ustadz Abdullah bagi-bagi stiker, bagi-bagi sembako. Nanti sudah dorong, nanti kalau sudah kamat dorong saya supaya saya jadi imam. Tuan Guru Ayudin juga kasih amplop, isinya 50.000, 100.000. Nah, saya guru sida. Nanti kalau kamat dorong saya supaya saya jadi imam. Nanti Ustaz Abdullah juga bagi sembako, nanti dorong saya jadi imam. Apakah itu pernah terjadi? Tidak pernah terjadi dan tidak bakalan pernah terjadi. Malah yang akan terjadi apa? Setelah kamat kita saling persilahkan, Tuan Guru, pelungguh orang tua kami di sini pelungguh jadi imam. Tuan Guru Ayudin akan tawadu, sida dah jadi imam, sida. Mungkin kami berdua juga akan mempersilahkan Ustaz Abdullah, sida jadi imam. Paham gak ini? Sholat berjamaah mengajarkan kita tawadhu, tidak berambisi jadi pemimpin, tidak berambisi jadi imam. Siapapun yang akan jadi imam, misalnya saya jadi imam, si jadi makmum, adik-adik yang menjadi makmum ini tidak bakalan mengatakan, aduh kenapa tidak Tuan Guru Ayudin yang jadi imam, kenapa Tuan Guru Sholah? Karena Tuan Guru Sholah jadi imam, batal, tidak mau saya sholat berjamaah, lebih baik saya sholat sendiri. Seperti itu enggak? Ya enggak seperti itu kan. Siapapun jadi pemimpin kita, kita harus menerima. Kita harus menjadi menerima siapapun jadi pemimpin kita. Dari sholat berjamaah itu kita dapat pelajaran, siapapun yang menjadi imam kita harus rela, siap, ikhlas menjadi makmum yang baik. Dia baca suratul Ikhlas kita harus terima. Dia baca surat Yasin pun kita harus sabar. Paham gak ini adik-adik sekalian? Nah, imam juga begitu. Kalau dia bertakbir, takbir itu memberikan aba-aba. Ayo, mari kita bertakbir, mari kita ruku, mari kita sujud. Nggak ikhlas kita jadi makmum ruku sebelum imam memberikan contoh cara ruku. Jangan hanya nyuruh-nyuruh doang. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Yang namanya pemimpin, tidak boleh dia hanya memerintahkan rakyatnya, harus dia memberikan contoh, baru rakyat ini ikhlas mengikuti perintah. Paham adik-adik ini? Yang namanya imam harus kita ikuti, yang namanya pemimpin harus kita turut, harus kita manut, kita ikuti jejaknya. Paham adik-adik? Ada 3 hal yang harus adik-adik catat ini sekarang. Betul, yang namanya pemimpin harus kita ikuti.
harus kita turuti. Tapi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, nusahhihuhu idza akhta'a. Artinya apa? Kita perbaiki kalau ada kesalahan. Guru, imam, pemimpin. Paham gak ini? Nusahhihuhu idza akhta'. Misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil, misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ketawa, batal sholatnya. Jangan ribut, jangan saling bisiki, batal sholatnya. Jangan ngolok, jangan diolok imamnya, batal sholatnya. Apa yang mesti dilakukan? Tegur. Paham gak ini? Kalau dia salah, diperbaiki. Kalau di wa nuzakiruhu iza nasiya, kita ingatkan kalau dia lupa. Pemimpin kalau dia lupa, kita ingatkan. Mungkin dia pernah janji kemudian dia lupa, pemimpin kita. Jangan langsung kita demo. Jalan terakhir demo itu. Kita ingatkan dulu. Ya, paham gak? Yang pertama tadi apa? Nusahhihuhu idza akhta'a. Kita perbaiki kalau dia salah. Nuzakiruhu iza nasiya, kita ingatkan kalau dia lupa. Yang terakhir, jalan terakhir, nufariquhu idza asarra. Kalau dia bekeh, bengel. Kalau dia keras kepala, kalau dia pagah, imam ini tidak mau diingatkan, tidak mau diperbaiki, baru jalan terakhir adalah mufaraqah. Mufaraqah, kita tinggalkan. Paham ini adik-adik sekalian? Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tapi malam ini saya mengajak kita fokus sama adab, karena yang hadir di sini kebanyakan santri. Maka mari lewat momen Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan akhlak kita, adab kita sebagai murid kepada guru. Kita ikuti jejak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mari adik-adik sekalian, berlomba-lombalah mengikuti jejak Sayyidina Abu Bakar menjadi murid yang siddiq, yang selalu membenarkan pendapat gurunya, membenarkan memperjuangkan, menyuarakan apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi pilihan gurunya, ya, supaya tetap berkah ilmunya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit bermanfaat. Mohon maaf, saya merasa setan sudah keliling ini mengganggu, ya. Sudah saya sampaikan di awal. Idza tala al-majlis kana lisyaitani fihi nasib. Kalau semakin lama acara itu, setan semakin leluasa mengganggu kekhusyuan pikiran dan hati kita. Dan pernah ada riwayat mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla, sebaik-baik penyampaian adalah yang sedikit tetapi bermakna, difahami, daripada dia belok tapi tidak bisa diamalkan. Lebih baik sedikit singkat tapi dapat diamalkan, dapat dipahami. Mudah-mudahan paham ya apa yang sudah saya sampaikan tadi, dan mohon maaf kalau kepanjangan. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan ada barokahnya, terutama bagi adik-adik semua. Mudah-mudahan ilmunya diberkahi, dapat ilmu yang bermanfaat, nantinya menjadi anak-anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, nanti bisa lanjut sekolah, kuliah, bila perlu sampai di luar negeri. Mudah-mudahan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.